Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Sevia dengan NIM 0603523072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Putri Khairi dengan NIM 0603523059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 0603523074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Alfayat dengan NIM 0603523089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Hidayat dengan NIM 0603523051. Alfred Adler dilahirkan di Mariahilfer, Starbeck, kota Vienna, Austria pada 7 Februari 1870 dan meninggal pada 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Pemikiran-pemikiran Adler dipengaruhi oleh filsuf Hans Feyerabend dan karya sastra dari Dostoyevsky. Adler menganggap bahwa ilmu lingkungan sosial yang punya dampak psikologi yang besar sama dengan alam pemikiran internal, pikiran individu itu sendiri. Bagi Adler, dinamika kekuasaan dan kompensasi sama pentingnya dengan seks, jenis kelamin dan politik sama pentingnya dengan libido. Adler adalah seorang pragmatis dan ia percaya bahwa orang awam pun juga selalu memahami penggunaan ilmu psikologi. Adler juga salah satu pendukung awal feminisme di psikologi dan di dunia sosial. Ia percaya bahwa perasaan superioritas dan interioritas seringkali dikarenakan gender dan diekspresikan dalam bentuk karakteristik feminim dan maskulin. Karen Horney adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Pendekatan psikologis Horney adalah Freudian, kendati tidak termasuk ke dalam 3 tokoh utama psikologi Freudian. Horney menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah neurosis. Ia menekankan adanya hubungan yang jelas antara neurosis dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani penderita neurosis. Horney berpendapat bahwa sebenarnya neurosis adalah cara yang digunakan manusia untuk menjalani hubungan dengan manusia lainnya. Akan tetapi hanya ada sebagian orang yang mampu melakukannya dengan baik. Orang yang menderita neurotik justru cenderung membiarkan dirinya hidup dalam dunianya sendiri. Karen Horney berpendapat bahwa kepribadian manusia dipengaruhi utamanya oleh masa awal kehidupan, yaitu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak menjadi penentu bagi kepribadian neurosis maupun kepribadian yang sehat. Namun, manusia tetaplah makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup manusia harus memiliki kondisi yang mendukung perkembangan manusia. Menurut Horney, kondisi yang dibutuhkan adalah lingkungan yang ramah dan saling mencintai. Sedangkan lingkungan yang tidak sesuai untuk perkembangan manusia adalah lingkungan yang sangat terbuka. Menurut Horney, perasaan aman dan percaya diri akan terbentuk pada lingkungan yang disiplin dan ramah. Karenanya, manusia akan lebih mudah mengadakan realisasi diri. Konsep ini diberi nama oleh Horney sebagai konsep diri ideal. Ketidakberdayaan Santing Horney meyakini bahwa pada masa bayi terdapat ketidakberdayaan, namun dia tidak meyakini bahwa bayi telah merasakan ketidakberdayaan yang dialaminya. Pendapat kesadaran akan ketidakberdayaan ini dikemukakan oleh Alfred Adler dan ditolak oleh Horney. Horney meyakini bahwa bayi akan menjadi penderita neurosis jika perasaan akan ketidakberdayaan ini muncul padanya. Siapa itu Sigmund Freud? Sigmund Freud lahir di Freiburg pada tahun 6 Mei 1856. Sigmund Freud lahir dari 6 Mei 1856 sampai kematiannya 23 September 1939. Ia adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Pemikiran Sigmund Freud. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, conscious, prasadar, preconscious, dan tak sadar, unconscious. Freud membagi keadaan jiwa manusia menjadi 2 bagian dengan
3 tingkatan. Bagiannya yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran ini terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu sadar dan prasadar. Sedangkan ketidaksadaran menjadi tingkatan tersendiri. Freud menyatakan bahwa alam bawah sadar merupakan bagian terbesar dari pikiran. Alam bawah sadar merupakan tempat penyimpanan pemikiran-pemikiran yang rumit seperti nafsu, insting, kenangan, atau emosi yang timbul akibat trauma. Teori kepribadian. Pemikiran Sigmund Freud tentang kepribadian berkaitan dengan teorinya yang lain tentang mimpi. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian tentang mimpi bahwa seluruh aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Simpulan ini berlaku pada aktivitas manusia yang bersifat normal maupun yang tidak normal. Psikoanalisis. Sigmund Freud menjadi pencetus pertama mengenai teori psikoanalisis. Teori ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kepribadian individu secara sistematis berdasarkan kualitas kejiwaannya. Psikoanalisis juga disebut psikologi dalam. Selanjutnya adalah H.S. Sullivan. Siapa itu H.S. Sullivan? H.S. Sullivan atau kepanjangan adalah Herbert Harry Stack Sullivan, adalah psikiater Amerika. Sullivan lahir pada tanggal 21 Februari 1892 di Norwich, New York. Meninggal pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris, Prancis. Harry S. Sullivan merupakan seorang psikiater dan psikoanalisis di Amerika. Sullivan adalah orang yang menciptakan pandangan baru yang bernama teori interpersonal psikiater. Pemikiran-pemikiran dari Harry S. Sullivan. Yang pertama, menurut Sullivan, ia memandang tegas sifat dinamis kepribadian, namun menurutnya ada beberapa aspek kepribadian yang nyata dan stabil dalam waktu yang lama, yaitu dinamisme, personifikasi, self-system, dan proses kognitif. Lalu yang kedua, Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Sullivan juga memandang kepribadian sebagai perkembangan meliputi 6 tahap, yang sangat jelas perbedaannya, yaitu bayi, anak-anak, masa remaja, pradewasa, dewasa awal, dan dewasa akhir. Siapa itu Erich Fromm? Erich Fromm lahir pada tanggal 23 Maret 1900 dan wafat pada tanggal 18 Maret 1980. Ia merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalisis, sosiologi, humanisme, sosialisasi demokrat, dan filsuf kebangsaan Jerman. Dia merupakan asosiasi untuk Sekolah Frankfurt untuk teori kritik. Pemikiran Erich Fromm. Erich Fromm merupakan salah satu penduduk psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Ia mencetuskan teori psikologi sosial yang membahas psikologi dari sudut pandang psikoanalisis. Meskipun pemikirannya dipengaruhi oleh Freud, Fromm memiliki beberapa gagasan yang berbeda dengan Freud. Salah satunya adalah mengenai pendapat Freud yang mengatakan bahwa insting kematian merupakan salah satu insting dari manusia. Fromm menetapkan 2 jenis insting manusia yang bersifat alami, yaitu insting biofilia dan nekrofilia. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.